Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 22 April 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kapal cepat KM Express Bahari 9B terbakar di dermaga Pelabuhan Haria. KM Express Bahari 9B ludes terbakar saat berlabuh di dermaga Pelabuhan Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 21 April 2026 malam. Informasi diterima kejadian berlangsung sekira pukul 21:50 waktu Indonesia Timur. Pengakuan Kapten kapal Rusli Rumalean, awalnya lampu kapal padam, menyusul kepulan asap naik dari buritan hingga ke ruang VIP. Melihat kondisi itu, Rusli yang saat itu tengah berada di ruang VIP langsung ke ruang mesin. Namun asap sudah mengepul tebal. Sempat berupaya memadamkan api menggunakan apar, namun sudah terlanjur membesar. Rusli pun keluar dari kapal untuk meminta pertolongan warga setempat. Serupa pengakuan masinis Adri Lumunon dituturkan tak berapa lama setelah penyelesaian pekerjaan di ruang mesin dan kembali ke ruang C, lampu seketika padam. Saat itu juga dia melihat seorang anak buah kapal lainnya lari menuju kamar mesin. Dia pun mengikuti dan mendapati asap sudah mengepul tebal. Mereka bersama kemudian mencoba memadamkan kobaran api, namun terhalang asap tebal. Mereka pun keluar dan meminta pertolongan. Nahas, api kemudian terus membesar dan menghanguskan seluruh bagian kapal. Tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Informasi lainnya, Tribuners, gelapkan 402 juta hasil BB, Hakim PN Ambon vonis ex kacab jari Banda Neira 3 tahun. Mantan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Cabjari Ambon di Banda Neira, Javed Ohelo Toohahelut, divonis 3 tahun. Mantan Kacabjari Banda itu didakwakan dalam perkara dugaan penggelapan barang bukti penyetoran kerugian keuangan negara oleh terpidana korupsi pemenuhan standar runway atau strip bandara Banda Neira tahun 2014. Majelis hakim dalam perkara ini ialah Hakim Ketua Marta Maitimu, didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Boni Alim Hidayat, masing-masing sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon. Hakim membacakan amar putusan itu secara bergilir di Pengadilan Negeri Ambon pada Selasa 21 April 2026. Penggelapan uang barang bukti atau BB itu dengan nilai mencapai 402 juta rupiah. Rinciannya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU ialah penyitaan dari Marten Pilipus Parinusa sebesar 330 juta pada 21 Agustus 2015 dan uang sebesar 17 juta pada 1 September 2015 serta dari Sijane Nanholi penyitaan uang sebesar 55 juta pada tanggal 9 September 2015. Uang tersebut terdakwa Javed Ohelo diduga tidak melakukan penyetoran atau penyimpanan di rekening penampung Kejaksaan Negeri Ambon. Tidak dilimpahkan uang sitaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dan atau tidak melakukan penyetoran ke kas negara terhadap uang sitaan sejumlah 402 juta itu sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewijde. Javed Ohelo dalam perkara korupsi proyek pemenuhan standar runway atau strip Bandar Udara Banda Neira tahun 2014 itu tidak hanya berperan sebagai pejabat struktural, tetapi juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum.
Hakim juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar 150 juta dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 70 hari. Selain itu, dibebankan membayar uang pengganti sebesar 402 juta dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu 1 bulan terdakwa tidak menggantinya, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menuntut kerugian negara. Jika harta benda tidak mencukupi, maka terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan. Usai membacakan putusan, terdakwa didampingi advokatnya menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama pula pada jaksa penuntut umum. Dengan hukum seperti itu yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim, apakah jaksa sebagai pengacara negara akan menyatakan banding? Di lain sisi muncul pertanyaan terkait etik profesi, mengingat terdakwa diduga menggelapkan uang barang bukti hasil sitaannya, dan terdakwa sendiri sebagai aparat penegak hukum. Apakah yang bersangkutan telah atau akan direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat oleh Kejaksaan Tinggi Maluku? Hal ini dinilai penting mengingat kasus tersebut tidak hanya menyangkut tindak pidana korupsi, tetapi juga menyangkut marwah institusi dan kredibilitas aparat penegak hukum. Tribunambon.com telah mengonfirmasi terkait rekomendasi PTDH terhadap Javed Ohelo. Kasih Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardi, menyampaikan bahwa pihaknya masih berfokus pada proses persidangan yang tengah berjalan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Pernyataan itu sekaligus mempertegas bahwa langkah etik dan administratif internal belum dipastikan, meski proses pidana terhadap mantan pejabat kejaksaan tengah bergulir di meja hijau. Publik kini menanti tidak hanya putusan pengadilan, tetapi juga ketegasan institusi dalam menegakkan disiplin dan sanksi etik, terutama terhadap aparat yang justru diberikan mandat untuk menegakkan hukum, malah diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Begini pesan Umar Lesi dan Boy Sangaji untuk bacalon Ketua Golkar Maluku Tengah. Musyawarah Daerah atau Musda ke-10 Partai Golkar Maluku Tengah resmi dibuka Selasa 21 April 2026. Pembukaan musda tersebut dihadiri Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku Umar Lesi dan Ketua DPD Soksi Maluku Rohalim Boy Sangaji serta sejumlah jajaran pimpinan Partai Golkar tingkat provinsi hingga Kabupaten Maluku Tengah. Saat diwawancarai awak media, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Umar Lesi menegaskan bahwa dinamika pemilihan Ketua DPD Golkar Maluku Tengah dalam musyawarah daerah ke-10 harus dituntaskan di arena musda tanpa perlu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Merespons kekhawatiran apakah musda kali ini akan kembali ditarik ke tingkat provinsi atau pusat, Umar optimis hal itu tidak akan terjadi. Umar Lesi juga berpesan agar seluruh kader tetap menjaga soliditas meski tengah berada dalam tensi kompetisi. Menurutnya, semangat persaingan harus tetap berada dalam bingkai kekeluargaan demi kejayaan partai di masa depan. Umar menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang ia terima, pelaksanaan musda di Maluku Tengah pada periode sebelumnya kerap berlangsung panjang dan alot. Bahkan seringkali keputusan akhir harus diambil alih oleh kepengurusan di tingkat atas. Hadir pula dalam pembukaan tersebut salah satu pengurus DPP Golkar yang juga menjabat sebagai anggota Majelis Hakim Mahkamah Partai. Umar menyebut kehadiran sosok tersebut yang merupakan putra daerah asal Bumi Saparua diharapkan dapat memberikan semangat bagi kader untuk menyelesaikan mekanisme organisasi sesuai aturan.
Senada dengan Umar Lesi, Ketua Soksi Maluku Boy Sangaji menilai munculnya 3 kandidat dalam bursa calon ketua sebagai bentuk dinamika positif. Ia mendorong para kandidat untuk berkompetisi secara sehat sesuai mekanisme partai. Boy menekankan bahwa arahan dari Ketua DPP maupun Ketua DPD Maluku sudah sangat jelas, yakni mengedepankan aturan partai dan suara terbanyak. Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pergeseran peta politik atau koalisi cepat di tengah jalannya proses musda. Sebagaimana diketahui, 3 kandidat Golkar bakal bertarung pada musda ke-10 Golkar Maluku Tengah. Mereka diantaranya Hasan Al-Katiri, Rusbani Selawane, dan Temi Talaohu. Perkuat pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi Kelas 1 Ambon sinergikan Timpora Maluku Tengah. Pemerintah mulai mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di wilayah Maluku Tengah. Tentu hal tersebut bertujuan menciptakan keadaan yang kondusif di tengah masyarakat. Selain itu, peluang dari sektor investasi dan pariwisata juga diharapkan mengalami peningkatan dengan kehadiran orang asing di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon menggelar rapat koordinasi dan pembahasan tim pengawasan orang asing atau Timpora Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026. Kegiatan berpusat di salah satu hotel di Kota Masohi, Maluku Tengah, Selasa 21 April 2026. Diikuti oleh sejumlah perwakilan instansi vertikal di Maluku Tengah maupun perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD Maluku Tengah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk saling menukar informasi terkait keberadaan orang asing di Kabupaten Maluku Tengah. Walau data orang asing tak banyak, sekira 20-an orang, namun patut untuk diawasi agar keberadaannya sesuai dengan perizinan dan tidak menimbulkan pelanggaran keimigrasian. Ia menyebut Maluku Tengah belum memiliki angka pelanggaran keimigrasian. Disampaikan pula bahwa kegiatan tersebut merupakan perintah dari undang-undang. Disampaikan pula bahwa tak ada peningkatan orang asing di Maluku Tengah secara signifikan. Secara umum, WNA yang berkunjung ke Maluku Tengah menggunakan izin tinggal kunjungan dan pekerja menggunakan izin tinggal terbatas sesuai rekomendasi Kemenaker. Dikonfirmasi soal monitoring terhadap wisatawan asing, Eben mengurai untuk negara-negara tertentu tidak menggunakan visa. Di samping itu, Bupati Maluku Tengah yang diwakili Asisten Setda Maluku Tengah, Khalid Pati Sahusiwa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Maluku yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Dikatakan rapat koordinasi ini sangat penting dan strategis sebagai forum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini tentu membawa dampak positif bagi pembangunan daerah seperti investasi, pariwisata, dan pertukaran pengetahuan. Namun juga diperlukan kewaspadaan dan pengawasan yang optimal agar tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap keamanan, ketertiban, dan kedaulatan wilayah. Dalam konteks tersebut, peran Timpora sangat krusial.
bukan hanya sebagai wadah koordinasi, tetapi juga instrumen strategis dalam memastikan bahwa setiap keberadaan orang asing di wilayah kita telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, dinamika globalisasi dan keterbukaan wilayah saat ini mendorong dari awal hingga akhir. Katakanlah dari diskusi dan kegiatan ini akan membawakan hasil. Dan kita tahu Maluku Tengah, Maluku bahkan secara umum itu tempat yang indah, berpotensi mendatangkan atau datang wisata asing. Dan kita tahu juga banyak kawin campur di sini dengan warga negara Belanda. Nah ini juga kita harus monitor, harus juga kita awasi kegiatan mereka di sini benar-benar sesuai dengan peruntukan. Secara umum mereka yang datang ke sini menggunakan izin tinggal kunjungan, tapi yang bekerja menggunakan izin tinggal terbatas sesuai rekomendasi dari Kementerian Tenaga. Guna menjaga ketertiban dan kelancaran acara. Warga negeri Hote SBT keluhkan penolakan bantuan rumah, minta Bupati SBT turun tangan. Sebanyak 25 warga negeri Hote, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, mengeluhkan dugaan penolakan bantuan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 oleh pemerintah negeri setempat. Keluhan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri tertanggal 15 April 2026. Dalam surat itu, warga menyebut mereka telah masuk sebagai penerima bantuan, namun proses verifikasi belum pernah dilakukan. Mereka menilai kondisi tersebut terjadi akibat sikap dan tindakan dari oknum pejabat negeri. Warga bahkan menyebut adanya penolakan terhadap tim verifikasi dari Balai Perumahan Provinsi Maluku. Warga menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan merupakan sikap masyarakat penerima bantuan. Mereka juga mengaku tidak pernah diberitahukan saat tim verifikasi datang ke lokasi. Akibat kejadian tersebut, warga mengaku sangat dirugikan karena bantuan yang diharapkan terancam batal. Warga pun meminta Bupati SBT segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain itu, warga berharap bantuan tersebut tidak dialihkan ke daerah lain. Bantuan itu akan jangan ditolak dan jangan dipindahkan ke desa lain. Karena Bapak doanya sangat-sangat butuh juga. Ya, kita juga sangat butuh karena kita ini juga banyak warga yang dapat bantuan ini itu banyak yang punya rumah tidak layak, tinggal masih dengan dempeng dengan orang. Perjalanan dari Hote ke sini berapa jam Pak tadi? Keterang kalau perjalanan dari Hote ke sini cuma 1 jam, 1 jam. Gunakan kendaraan apa tadi Pak? Untuk mendapatkan bantuan yang akan digugat oleh pemerintah negeri. Iya, masuk dia, masuk. Kita ke berita terakhir Tribuners, Ketua SC Musda 5 Golkar SBT kecewa, tuding pimpinan sidang tak netral dan abaikan hasil verpak.
Ketua Steering Komite atau SC Musyawarah Daerah 5 Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Timur, Hafaz Kelrey, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap jalannya sidang musda yang dinilai tidak netral. Pernyataan itu disampaikan Nafas kepada awak media usai pelaksanaan sidang yang berlangsung ricuh pada Selasa 21 April 2026 sore. Ia menuding pimpinan sidang telah memihak kepada salah satu kandidat sehingga mencederai proses demokrasi internal partai. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi merusak soliditas Partai Golkar di Kabupaten Seram Bagian Timur. Hafaz juga meminta kepada Dewan Pimpinan Daerah atau DPD hingga DPP untuk turun tangan mengevaluasi hasil musda. Ia menyoroti adanya kejanggalan dalam proses verifikasi faktual atau verfak dukungan yang telah diputuskan sebelumnya. Selain itu, ia juga menyinggung keputusan terkait rekomendasi ganda dari tingkat kecamatan yang sebelumnya telah dibatalkan. Namun dalam sidang lanjutan, kata Nafas, keputusan tersebut justru dipertahankan kembali. Ia pun meminta pimpinan wilayah agar memberikan teguran tegas kepada pimpinan sidang agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hafaz menilai kekecewaan dalam pelaksanaan musda kali ini tidak terlepas dari peran pimpinan sidang. Saya terima berkas bakal calon Bapak Ismail Jumalifa saya. Oke, mantap. Hubungan Musda 5 Kabupaten Seram Bagian Timur, saya sangat kecewa terhadap pimpinan sidang yang datang. Saya minta kepada pihak DPP, DPD 1 sampai ke DPP untuk tolong memperhatikan hasil musda Seram Bagian Timur karena dia sudah memihak terhadap salah satu kandidat tertentu. Dan sidang yang paling skors yang paling terbanyak di Republik ini adalah sidang musda Kabupaten kelima Kabupaten Seram Bagian Timur. Jadi saya mempertegaskan dan saya minta kepada pimpinan wilayah supaya jangan terulang lagi hal-hal yang semacam begini. Karena dari wilayah punya ulah nanti di kabupaten ini bisa hancur. Golkar ini bisa hancur. Karena dia lebih percaya pada orang dari luar daripada kader-kader Golkar yang ada di kabupaten ini. Jadi kami minta bahwa kami pertegaskan, saya Hafaz Kelrey. Jabatan sementara dalam ini saya adalah ketua steering committee dan tadi malam itu sudah berikan keputusan, sudah hasil verfak itu sudah 74. Kenapa? Dia ulang lagi, tidak mau pakai itu, dia ulang lagi untuk harus di verfak ulang. Sedangkan persetujuan dan tadi malam dia juga sudah berikan keputusan bahwa keputusan kecamatan yang berikan rekomendasi ganda itu adalah dibatalkan. Tapi kenapa tadi dia masih sempat pertahankan bahwa ada yang masih bisa dipakai. Jadi saya minta kepada Legowo, saya minta kepada, karena kami kecewa, kami kader Golkar yang ada di kabupaten ini kecewa terhadap pimpinan sidang yang tadi. Saya sudah ketemu beliau beberapa kali. Memang tema yang kita bicarakan adalah soal SBT. Daerah ini tidak bisa dibangun dengan semangat partisan. Jadi kita punya nama dikenal, nggak bisa. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.